Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Lazimnya seorang pemain sepak bola akan mengakuisisi saham sebuah klub, baik minoritas atau mayoritas, setelah mempertimbangkan untuk gantung sepatu. Namun ternyata ada juga 7 pemain aktif yang diketahui sudah mempunyai dokumen kepemilikan di sebuah klub. Latar belakang mereka membelinya berbeda-beda. Ada yang tertarik dengan keunikan yang dimiliki klub tersebut, berminat pada program pengembangan jangka panjangnya, sampai ada juga yang membelinya sebagai pegangan pemasukan saat masa pensiun nanti. Lalu siapa saja mereka yang sudah menjadi pemilik klub, padahal masih aktif merumput di lapangan hijau? Benarkah ada yang memiliki saham tanpa harus membelinya? Mari kita ulas. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting 11. Kita mulai dari yang paling baru dulu. Gelandang gaek timnas Kroasia dan Real Madrid, Luka Modric, telah diumumkan sebagai investor baru di klub asal Wales, Swansea City. Sejatinya proses akad sudah tercapai sejak November tahun lalu, tapi otoritas EFL baru menyampaikannya bulan ini. Pemilik 39 tahun ini tidak sendirian dalam mencomot saham minoritas klub yang diperkuat oleh Nathan Choaon itu. Modric bergabung dengan 4 orang lainnya yang membentuk kumpulan pembeli saham minoritas. Mereka sepakat untuk membeli saham yang awalnya dimiliki Jason Levine dan Steve Kaplan. Tidak diketahui berapa besaran uang yang harus dikeluarkan Modric untuk masuk dalam dewan klub berlogo angsa. Yang pasti, Modric sendiri mengaku pilihannya membeli Swansea karena tertarik dengan kesempatan memimpin sebuah klub. Swansea yang sekarang mentas di Championship merugi sebesar 15,2 juta pounds di pembukuan tahun lalu. Sementara untuk pemasukan, Swansea menerima omset 21,5 juta pounds selama musim 2023-2024. Namun uang tersebut nyatanya tak cukup untuk membiayai operasional stadion dan 2 lapangan latihan. Dengan kondisi demikian, datangnya Modric diharapkan tak hanya membagikan pengalamannya sebagai pemain kelas kakap, namun juga dapat mendukung pengembangan investasi Swansea dengan gelontoran dana. Bergelimang fulus usai menerima pinangan Al Nassr, Sadio Mane yang mendadak tajir memantapkan hati untuk membeli sebuah saham kepemilikan klub dari Prancis, Bourges Foot 18. Proses kesepakatan rampung terjadi pada Oktober 2023 dengan nominal yang dirahasiakan. Mane terpikat dengan kuatnya komunitas masyarakat di kota Bourges yang bahu-membahu membangun klub ini menjadi lebih profesional. Mane bahkan serius untuk memperbaiki pengembangan pemain muda di Bourges agar menghasilkan calon-calon pemain yang berkualitas. Soal dedikasi untuk membangun Bourges, Mane tak setengah hati melakukannya. Pemilik gelar Liga Champions 2019 itu rela menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli pemain baru tiap musimnya untuk Bourges. Tak hanya itu saja, Mane juga turun tangan memperbaiki jajaran kepelatihan Bourges demi misi promosi ke liga yang baik. Saat ini Bourges yang menempati Stadion Hakis Rimbaud sedang berjuang di kompetisi Championat Nasional 2 atau kasta keempat di hierarki sepak bola Prancis. Uniknya, klub ini berada satu grup dengan Girondins de Bordeaux yang baru dinyatakan bangkrut dan terjun bebas dari Ligue 1. Selama ini banyak yang mengenal Hector Bellerin sebagai abang-abangan fashion blackcore berkedok pemain bola profesional. Namun ada sisi lain yang tak banyak orang ketahui tentang bek Real Betis ini. Bellerin adalah pemilik saham minoritas di klub unik bernama Forest Green Rovers dari Inggris. Bermula dari 2020, Bellerin yang saat itu masih membela Arsenal merogoh kocek pribadi sebesar 250.000 pounds untuk membeli 2% saham Forest Green. Kalau football lovers belum ngerti, Forest Green Rovers diakui sebagai klub sepak bola terhijau di dunia oleh FIFA dan PBB pada 2018. Penyebabnya karena klub asal Gloucester punya kesadaran sangat tinggi terhadap lingkungan. Sejak 2017, FGR getol mengkampanyekan peduli lingkungan dengan langkah-langkah nyata.
Ini yang membuat Bellerin akhirnya jatuh hati, lantas menjadi pemilik minoritas FGR. Bang Bellerin, ia senang bisa menemukan klub sepak bola yang menaruh perhatian besar pada isu lingkungan. Dengan membeli saham FGR, Bellerin berharap dapat membantu dunia jadi lebih baik dengan langkah kecil. Forest Green Rovers saat ini terdaftar sebagai peserta National League atau kasta kelima Liga Inggris. Sepanjang sejarahnya, klub yang berdiri pada 1889 ini paling mentok bermain di League 2 dan lebih banyak berkutat di tingkat bawah. Tim ini memang bermain di Liga Semi-Profesional Inggris yang jauh dari glamornya kasta tertinggi Premier League. Namun, itu tidak mengurangi antusias Wilfried Zaha yang saat ini membela Charlotte FC di MLS untuk mengambil alih kepemilikan tim AFC Croydon pada 2023. Bahkan, Zaha juga menggandeng rapper kondang Stormzy untuk membentuk konsorsium kepemilikan bersama di Croydon. Diketahui baik Zaha maupun Stormzy sama-sama dibesarkan di Tampton Heath, London Selatan, tempat dari klub ini berbasis. Terlebih Zaha seringkali mampir ke Mayfield Stadium, markas dari AFC Croydon sejak memulai karir mudanya di Crystal Palace. Atas dasar itulah Zaha tergerak hatinya untuk membantu pengembangan AFC Croydon dengan menjadi pemiliknya. Meski sudah jadi terkenal dan banyak uang, mantan pemain Manchester United itu tak melupakan tempat tinggal dan bertumbuhnya. Maka ia sudah berniat untuk berkomitmen terhadap masa depan klub ini. Bersama Stormzy, Zaha menyusun rencana jangka panjang dengan memberi kesempatan kepada para talenta lokal yang berbakat untuk bergabung dengan Croydon. Selain dikenal sebagai pemain yang dermawan pada sesama dan muslim yang taat, N'Golo Kante ternyata juga peduli dengan perkembangan klub sepak bola. Buktinya, pemain yang naik daun bersama Leicester City ini menjadi pemilik sebuah klub yang bertarung di divisi 3 Liga Belgia, Royal Excelsior Virton. Didirikan pada 1922, Virton memiliki perjalanan sejarah yang sederhana dalam sistem sepak bola Belgia, dan sebagian besar menghabiskan waktu bermain di divisi bawah. Sekedar informasi, gawang Virton pernah dibobol oleh Marcelino Ferdinand saat dirinya masih bergabung di KMSK Denze di divisi 2 musim 2023. Kini kedua tim punya jalan takdir yang berbeda. Denze malah bangkrut sementara Virton terdegradasi. Kante mulai resmi menjadi pemilik Virton usai kesepakatan serah terima dengan pemilik lama pada Juli 2023. Tidak disebutkan berapa nilai uang yang dibayarkan oleh Kante, mungkin untuk menghindari riak kali ya. Kante bernazar untuk menstabilkan keuangan klub dan meningkatkan produk Akademi Muda Virton untuk membangun fondasi yang kuat bagi masa depan. Sungguh langkah yang mulia dari Ahli Kante. Ada lagi pemain aktif asal Prancis yang melebarkan sayapnya sebagai pemilik klub bola. Dia adalah Kylian Mbappé yang sejak 2024 lalu membeli 80% saham klub Stade Malherbe Caen yang sekarang bermain di Ligue 2. Mbappé diketahui tidak sendirian dalam mengambil alih klub ini, melainkan melalui perusahaan investasinya Interconnected Ventures. Bomber timnas Prancis itu menggelontorkan uang senilai 15 juta euro atau sekitar 264 miliar untuk membeli Caen. Dengan demikian, Mbappé akan menggantikan pemegang saham mayoritas Caen sebelumnya, yakni perusahaan investasi asal Amerika Serikat Oaktree. Caen yang berbasis di Normandia ini pernah beberapa kali promosi ke Ligue 1 dan dikenal memiliki reputasi sebagai klub yang gemar membina bakat-bakat muda. Oleh karena itu, penyerang Real Madrid itu memiliki visi ke depan untuk membangun sistem akademi yang kuat dan bersaing dengan tim lain. Pemain aktif terakhir yang memiliki saham di klub bola adalah La Pulga. Diketahui Messi bisa menjadi pemilik bersama Inter Miami bersama David Beckham dalam kesepakatan kontraknya. Dalam klausulnya tersebut, Messi dapat sebagian saham Inter Miami tanpa perlu membelinya. Privilege itu diberikan karena Messi telah menjadi magnet sepak bola bagi Miami. Messi bahkan telah menghasilkan pemasukan yang wow untuk Miami. Sebagai contoh, pada 2024, uang masuk ke kas Miami bisa menyentuh angka 160 juta pounds dari tiket pertandingan dan hak komersial yang melibatkan Messi. Jika bisa dikatakan, saat sudah pensiun nanti, Messi tak usah bingung lagi mencari kesibukan baru. Tugas barunya kelak adalah jadi bos Miami bersama Beckham dan koleganya. Miami diproyeksikan sebagai tim paling berharga di MLS, bersaing dengan Los Angeles FC pimpinan Will Ferrell.